Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 orang. Nama saya Michael Muhammad Radit, selanjutnya ada Ken Wilhuan, Evelyn Valencia, Arfani Dwi Amanda, dan Hani Raditnya Chandra. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita berada di era digital, di mana perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat pesat. Hampir seluruh aktivitas organisasi sudah bergantung pada sistem informasi, mulai dari pengolahan data, penyimpanan informasi, hingga proses pengambilan keputusan. Hal ini membuat teknologi informasi tidak hanya menjadi alat bantu, tetapi juga menjadi bagian yang sangat strategis dalam mendukung keberlangsungan dan keunggulan kompetitif suatu organisasi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana sistem informasi tersebut dapat digunakan secara bijak, aman, dan tetap berjalan dengan baik. Yuk, lanjut ke pembahasannya. Masalah sistem informasi. Namun demikian, di balik berbagai manfaat yang diberikan, penggunaan teknologi informasi juga memiliki sejumlah resiko yang perlu diperhatikan. Beberapa resiko yang sering terjadi antara lain adalah kesalahan sistem, penyalahgunaan akses oleh pihak yang tidak berwenang, kebocoran data, hingga ancaman serangan siber seperti malware atau hacking. Risiko-risiko ini dapat berdampak besar terhadap organisasi, seperti terganggunya operasional, hilangnya data penting, bahkan kerugian finansial. Selain itu, jika data yang dihasilkan tidak akurat atau tidak dapat dipercaya, maka keputusan yang diambil oleh manajemen juga bisa menjadi kurang tepat. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mengelola dan mengawasi sistem informasi agar risiko-risiko tersebut dapat diminimalkan. Solusi audit TI. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut adalah dengan melakukan audit teknologi informasi atau audit TI. Audit TI merupakan suatu proses evaluasi dan pengendalian terhadap sistem informasi yang digunakan dalam organisasi. Melalui audit ini, organisasi dapat memastikan bahwa sistem yang digunakan sudah berjalan secara efektif, efisien, dan aman, serta sesuai dengan standar dan kebijakan yang berlaku. Selain itu, audit TI juga membantu dalam mengidentifikasi kelemahan atau celah dalam sistem, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan. Dengan demikian, audit TI berperan penting dalam menjaga kualitas, keamanan, dan keandalan sistem informasi. Baik, kita lanjut. Pengertian audit TI. Audit teknologi informasi adalah proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap sistem informasi dalam suatu organisasi. Audit ini mencakup berbagai komponen penting, seperti infrastruktur teknologi, aplikasi yang digunakan, data yang diolah, serta prosedur atau kebijakan yang diterapkan. Tujuan utama dari audit TI adalah untuk memastikan bahwa sistem informasi mampu mendukung kebutuhan organisasi secara optimal. Selain itu, audit juga bertujuan untuk menjamin keamanan sistem, menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya teknologi, serta memastikan bahwa data yang dihasilkan memiliki integritas, yaitu akurat, lengkap, dan dapat dipercaya. Audit TI juga memastikan bahwa sistem telah sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku. Tahap perencanaan audit. Tahap pertama dalam proses audit TI adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, auditor melakukan pengumpulan informasi awal mengenai organisasi, seperti struktur organisasi, proses bisnis, serta sistem informasi yang digunakan. Auditor juga mempelajari lingkungan teknologi, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sistem keamanan yang diterapkan. Selain itu, auditor menentukan metode audit, pendekatan yang digunakan, serta sumber daya yang dibutuhkan, baik dari segi waktu maupun tenaga. Perencanaan yang baik sangat penting karena akan menentukan arah audit secara keseluruhan. Dengan perencanaan yang matang, audit dapat dilakukan secara lebih terarah, efisien, dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan.
Ruang lingkup dan risiko. Setelah tahap perencanaan, langkah berikutnya adalah menentukan ruang lingkup audit. Ruang lingkup ini menjelaskan bagian mana saja yang akan diaudit, misalnya sistem aplikasi tertentu, infrastruktur jaringan, atau keamanan sistem informasi. Penentuan ruang lingkup sangat penting agar audit tidak terlalu luas dan tetap fokus pada area yang paling penting. Selain itu, auditor juga melakukan identifikasi risiko awal. Risiko ini dapat berupa kebocoran data, akses tidak sah, kegagalan sistem, atau kurangnya sistem backup. Dengan menggunakan pendekatan berbasis risiko, auditor dapat menentukan prioritas dan fokus pada area yang memiliki tingkat risiko paling tinggi, sehingga audit menjadi lebih efektif. Pelaksanaan audit. Pada tahap pelaksanaan audit, auditor mulai melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap sistem yang ada. Auditor akan mempelajari lingkungan teknologi informasi secara lebih mendalam, termasuk aplikasi, database, dan jaringan yang digunakan. Selain itu, auditor juga melakukan analisis terhadap proses bisnis serta mengevaluasi pengendalian internal yang diterapkan oleh organisasi. Dalam tahap ini, auditor juga dapat melakukan walkthrough, yaitu menelusuri alur proses sistem dari input hingga output. Tujuan utama dari pelaksanaan audit adalah untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar, serta untuk mengidentifikasi kelemahan yang berpotensi menimbulkan risiko. Pengumpulan bukti audit. Dalam proses audit, pengumpulan bukti merupakan hal yang sangat penting. Bukti audit adalah informasi yang digunakan auditor sebagai dasar dalam memberikan kesimpulan. Bukti ini dapat diperoleh melalui berbagai teknik, seperti wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung terhadap proses, serta pemeriksaan dokumen seperti kebijakan dan laporan sistem. Selain itu, auditor juga dapat menggunakan teknologi seperti CAAT untuk menganalisis data dalam jumlah besar secara lebih cepat dan akurat. Bukti yang dikumpulkan harus relevan, dapat dipercaya, dan cukup untuk mendukung hasil audit. Pengujian dan evaluasi sistem. Setelah bukti terkumpul, auditor melakukan pengujian terhadap sistem informasi. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan memiliki pengendalian yang memadai. Beberapa jenis pengujian yang dilakukan antara lain pengujian pengendalian, pengujian kepatuhan terhadap standar, serta pengujian terhadap keakuratan data. Setelah itu, hasil pengujian akan dievaluasi dengan membandingkan kondisi sistem saat ini dengan standar yang seharusnya. Melalui evaluasi ini, auditor dapat mengidentifikasi kelemahan sistem serta menentukan tingkat risiko yang ada. Oke, pembahasan yang terakhir. Hasil audit dan kesimpulan. Setelah seluruh proses audit selesai, auditor akan menyusun hasil audit dalam bentuk temuan dan rekomendasi. Temuan audit berisi kondisi yang tidak sesuai dengan standar, penyebab terjadinya masalah, serta dampak yang ditimbulkan. Sedangkan rekomendasi diberikan sebagai solusi untuk memperbaiki kelemahan yang ditemukan, sehingga sistem dapat menjadi lebih aman, efisien, dan andal. Hasil audit ini sangat penting bagi manajemen, karena dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta peningkatan sistem secara berkelanjutan. Demikian presentasi dari kami mengenai audit teknologi informasi. Dapat disimpulkan bahwa audit TI merupakan proses yang sangat penting dalam memastikan bahwa sistem informasi berjalan dengan baik, aman, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan adanya audit TI, organisasi dapat mengelola risiko, meningkatkan kualitas sistem, serta mendukung keberhasilan operasional secara keseluruhan. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya audit teknologi informasi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.